Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Ini ya apa? Handphone yang biasa saya pakai buat kamera overhead ya. Huawei P9 Lite. Ini apa? Udah lama banget ini ya. Terus tombol powernya emang udah macet, wajar lah ya. Kalau dulu sih bisa kita nyalain pakai apa? Fingerprintnya, cuman nggak tahu akhir-akhir ini nggak bisa. Cuman ya udahlah, ternyata pas saya cari di marketplace itu tombol powernya nggak terlalu mahal, dan pas lihat di YouTube di videonya juga nggak terlalu susah bongkarnya, kelihatannya gitu ya, kelihatannya. Nah, ini udah disiapin nih semua kayak apa buat pencongkelnya itu yang tipis-tipis gitu ya. Kalau dulu sih pakai cutter, cuman kan cutter kan tajam, takut ngelukain tangan, dan lagi dia kan tipis banget ya. Takutnya malah patah, ntar malah mencelat kemana gitu. Nah, kita akan coba nih pakai yang kayaknya ada dijual. Iyalah, orang saya juga belinya di apa? Di marketplace ya. Cuman kalau dilihat sih nggak terlalu tipis dia tuh. Masih lebih tipisan yang di sebelah kanan tuh, sampingnya cutter gitu ya. Masih tipisan itu ya, tapi paling tipis ya cutter gitu ya. Sama itu yang picker yang kayak buat gitar itu loh, yang segitiga yang dari plastik. Nanti saya pakai tuh. Jadi kalau di videonya sih gampang banget gitu ya, tinggal pakai congkelan kebuka gitu. Cuman yang dia nggak bilang di video-video itu kalau ini sebenarnya tuh ada lemnya. Makanya kenapa kalau di yang apa tempat servis yang bagus gitu ya, dia pakai hot gun. Jadi dipanasin dulu supaya stikernya uh, lumer gitu ya, gampang dibukanya. Jadi ini tuh udah kelihatan kebuka, cuman setengah mati gitu apa? Karena emang dia di sekelilingnya masih ada double tape-nya gitu, masih ada double tape-nya. Nah, ini rapet banget gitu kan. Pakai cutter bisa masuk, cuman kan celahnya itu sempit banget gitu. Jadi even begitu udah masukin cutter, mau apa celahnya itu sedemikian sempitnya sehingga pakai penyongkel yang lain tetap nggak bisa gitu, tetap nggak bisa. Jadi mau pakai ini nggak bisa karena emang dia tebal sih sebenarnya. Yang paling tipis tuh ya cutter sama ini yang dari plastik yang segitiga itu. Ntar deh, ini nih karena waktu itu pas nyoba saya belum ini kan. Ya soalnya ngelihat yang di video YouTube mungkin dia udah dibongkar puluhan kali, ratusan kali, jadi gampang banget kan. Cetek 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 selesai urusan. Nah, ini enggak nih. Benar-benar belum pernah dibongkar gitu kan. Dan karena gini saya mikirnya mungkin nanti beli, kalaupun misalnya ntar nggak bisa gitu ya, ya udahlah beli apa webcam yang baru atau gimana. Cuman masih bagusan ini sih sebenarnya, karena kan apa dia bisa Full HD dan sensornya yang pasti lebih bagus. Ini lebih bagus ya, kecuali kalau kita bandingin sama yang Brio atau apa yang 4K gitu ya, ya itu harganya jauh beda lah. Dia udah bisa 4K, kalau ini kan belum. Nah, itu yang saya maksud pakai segitiga-segitiga itu ya. Ini masih agak mendingan, walaupun tetap kalau nggak di tolong pakai cutter dulu nggak bakal bisa gitu, karena rapet banget, nggak ada celah tuh. Makanya saya bingung tuh kalau yang di video di YouTube kok gampang banget ya, cuman pakai segitiga itu. Nggak bisa ini, orang benar-benar airtight ya, benar-benar nggak ada celah sama sekali. Jadi bahkan kelihatan kayak nggak ada sambungan gitu. Makanya apa, coba-coba ini pakai semua alat yang saya punya buat nyongkel ya, minus cutter ya. Nggak bisa semua. Kata dia kan saya masih bersikeras gitu kan. Di video YouTube tuh kayaknya bisa dan gampang banget gitu kan. Mungkin sambil jalan kali ya digituin. Tapi tetap aja karena ini kan ada double tape-nya juga. Makanya yang lebih masuk akal saya lihat tuh di video yang benar-benar yang high class ya, yang dia pakai emang bengkel repairnya tuh yang niat banget ya. Hot gun ada apa, terus soldernya juga yang pakai solder station segala macam, ya itu beda level lah. Kalau yang biasa-biasa saya lihat kok gampang banget ini semua. Nah, itu tuh. Ini yang paling tipis ya. Yang apa sih mereknya tuh? Ya udah hilang logonya. Tapi ya itulah pokoknya yang Celery apa apalah gitu ya. Ini udah yang paling tipis. Nah, itu kan coba sambil digerak-gerakin jalan, tetap
Ya dia bisa, cuman karena masih ada apa double tape-nya itu yang masalah. Jadi memang harus pakai cutter karena cutter tuh sekalian buat motong gitu ya, buat motong double tape di dalamnya itu. Ya karena kan idealnya sih itu pakai hot gun ya, yang idealnya. Ini saya nggak punya gitu. Ah hot gun kan nggak mahal. Ah iya sih hot gunnya mungkin biasa aja, wattnya itu yang mahal kan. Kan hot gun kalau nggak salah ya 1000 deh, 1000 watt apa berapa 500. Ada yang 500 mungkin ada yang 350, saya lupa deh. Kayak 500 deh paling rendah. Karena kalau yang dipakai di Louis Rossmann apa di mana apa Tronic Fix atau apalah itu udah gila itu, pasti yang gede-gede banget itu. Nah, karena saya juga bukan tukang reparasi ya. Ini juga reparasi karena kebutuhan kan. Apa sayang aja gitu ngeliat. Ini semuanya masih bagus gitu, masih mulus bahkan ya. Dan ini ada NFC-nya itu kan canggih banget. Jadi ini sering saya pakai buat ngisi top up apa e-toll card gitu. Ini kan setengah mati ini nggak bisa karena kenapa saya berpatokan tetap bagian bawah terus karena memang kalau di video YouTube dibilangnya dari bawah logikanya masuk akal karena kalau di atas tuh paling rapat dia. Paling rapat dan paling kuat klemnya itu pasti di atas karena di situ ada antena, ada apa gitu kan, ada apa namanya biasa jack audio atau ada mic atau ada kamera gitu kan. Jadi memang kerasa juga sih kalau diketok-ketok itu paling padat tuh bagian atas pasti. Jadi dan lagi kan takutnya kalau terlalu kuat terlalu apa malah merusak kamera kan bahaya. Kalau di bawah kan paling merusak charging port ya. Ya itu apes-apesnya sih. Pengennya enggak dong ya kan. Nah, ini masih bingung ini. nyoba nyoba semua nggak ada yang bisa masuk. Perasaan di video YouTube kayaknya gampang bener itu nggak nyampe 5 detik gitu ya. Cetok cetok cetok. Nah, ya, di video YouTube nggak bilang gitu dia udah buka tutup mungkin udah sebelumnya udah berapa belas kali gitu kan jadi gampang. Ini kalau yang belum pernah, setengah mati ini susah banget gitu ya. Jadi kadang bisa nih pakai yang si apa sih namanya celery deh kayaknya tuh. Si opener itu ya. Bilangnya itu opener nama produknya. Udah sempet bisa cuman dengan cepat nutup lagi karena benar-benar masih apa ya rapet ininya double tape-nya tuh kan nggak dikit gitu kan double tape-nya tuh banyak gitu mungkin karena biar nggak masuk air ya logikanya sih kayaknya gitu ya biar biar apa agak-agak kedap kedap air. Nah di sini hampir dapet nih pas yang di ujung karena kan dibilangnya emang kalau nggak di bawah di ujung gitu ya itu tuh sempet tuh hampir hampir dapet tuh nah yes tapi keluar lagi jadi dia tuh nah di bagian sini tuh nah udah cuman dia kebukanya ke samping bukan bukan ngengkol gitu jadi kan malah itu udah cuman karena lagi-lagi ya karena dalamnya ada double tape-nya dia nutup lagi kecuali kita ngengkol kan nah itu dia ini kan nggak bisa diengkol karena udah pernah nyoba gitu untuk diengkol karena plastik ya patah takutnya karena kan ini juga apa kayaknya yang bagusan kemarin belinya sama sekalian sama obeng satu set gitu ya jadi sayang juga gitu kalau patah baru juga dipakai berapa kali gitu kan tadinya mikir kalau misalnya bisa keungkit gitu ya terus baru pakai yang besi-besi itu tuh entah yang mana lah cuman celahnya itu nggak ada gitu benar-benar rapet dia ini belum kepikir nih karena the last resort gitu ya baru pakai cutter karena bahaya ya ini sekarang udah mulai ya paling bahaya kena tangan takut ngerusak takut cutternya patah takut apa kena tangan atau ngerusak si handphonenya itu sendiri kan maksudnya keterusan ke dalam gitu kan entah motong kabel lah motong nggak ada kabel sih harusnya ya nggak tahu sih kabel antena biasanya ada kan kabel antena untuk entah wifi atau apa gitu kayaknya semua handphone dalamnya tuh ada kabel gitu nah ini kan udah celah masuk mau diginiin tetap nih eh ini masuk gak ya masuk ya oke ini udah masuk cuman lihat ya ini benar-benar harus hati-hati tuh ya karena udah mulai penyok dia kan mulai penyok dikit tapi keluar lagi deh karena itu kalau misalnya dia kuat sih nggak apa-apa gitu kan kita hajar aja langsung cetak cetok ini karena saya lihat yang di video YouTube itu aja dia klemnya tuh patah semua
patah semua. Jadi ini nanti kalau pas udah kebuka ya, itu ada klemnya. Nah ini ngulang lagi nih dari bawah pakai cutter. Ini masih pengen pakai congkelan besi. Cuman itu tadi kan mau nyongkel tuh kayaknya ringkih gitu dia. Karena tutup belakang ini yang si Huawei P9 Lite ini itu tipis bukan tuh. Itu aja udah kelihatan tuh. Jendol-jendol penyok-penyoknya udah kelihatan kan. Jadi kayak risih, nggak tega gitu. Ya kalau kasar sih bisa aja brak langsung kan. Cuman pengennya kan bisa dipakai lagi dong. Walaupun ada yang jual, cuman kan malas kan nunggu beli lagi kan. Nah, ini dapat ini. Nah, begitu pokoknya udah ke samping, udah bisa. Yang penting ada bunyi cetok pelan-pelan gitu ya. Jadi ngungkitnya juga hati-hati gitu. Karena niat saya pengennya itu jangan sampai si klemnya itu ada yang patah-patah gitu. Karena kalau patah ya udahlah nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Ya dan apa? Saya juga nggak punya lemnya. Karena kan kalau nggak salah pakai lem khusus ya. Maksudnya kayaknya pakai double tap Joico gitu nggak asik deh. Nggak bisa ya. Tapi ya saya mikir ya udahlah nggak perlu anti air banget toh karena ini cuma dipakai buat overhead kamera aja gitu kan nggak bakal kena percikan air atau gimana gitu. Nah ini udah dapet ini kayaknya tadi ke bawah yang penting. Nah itu kan udah kelihatan celahnya kan, udah kebuka, tinggal diurut aja terus tapi itu ya. Nah itu kan wah kelihatan banget kan kalau kayak kertas banget dia tuh karena emang tipis banget si apa namanya back covernya itu tipis banget karena emang ya handphonenya juga kecil sih ya. Ini kan zaman-zamannya sewaktu si Galaxy Mini, sesudah Galaxy Mini, orang masih ada yang pengen pakai yang kecil-kecil biar pocketable sama ini nggak pegel gitu di tangan. Jadi jempol masih bisa ngarah ke atas untuk ngambil notifikasi gitu kan. Kalau handphone yang udah 6 inch ke atas kan udah agak susah, kecuali kita megangnya di tengah gitu kan. Jadi megangnya nggak bisa di bawah. Ini apa? Zaman-zaman dulu. Jadi even ini kan sekelas flagship kan, P9 tapi yang light. Jadi dia apa besarnya segitu ya. Kalau nggak salah sama si iPhone itu pun juga kan dia sampai di 7 masih kecil-kecil belum yang kayak kalau nggak salah berapa belas itu baru keluar yang gede-gede dia kan sama kayak Android. Cuman kalau Android kan even dari yang Galaxy Max apa ya ada tuh yang nggak terlalu mahal yang sejutaan tapi gedenya minta ampun walaupun resolusinya HD sih biasa aja cuman gede gitu. Tuh tangannya kena sampai karena kan nggak mau ngungkit ya kalau ngungkit ngungkit nyongkel gitu malah patah jadinya digeser gitu. Nah kalau geser kan berarti tadi jempol kena tuh kan. Nah ini mau coba lagi pakai itu si celery itu kan si opener ini bisa cuman dia metal kan apa ya eh, terlalu kuat tapi masalahnya nah dianya sendiri bengkok tuh si sellernya itu bengkok. Nah kayaknya ini akhirnya jadi lebih gampang malah pakai yang segitiga ini karena dia tinggal nah digituin udah kan kebuka cetok gitu kan udah lebih tapi kena tuh udah penyok dia. Ya udah sih mau gimana lagi udah pakai semua peralatan yang ada gitu kan. Ya enak banget kalau ada hot gun gitu kan. Oh tinggal dipanasin doang berapa semenit apa ya. Udah lumer bukanya lebih gampang. Ini kan masih harus berjuang dengan lem nih. Dan lemnya tuh bukan cuma di dekat situ ya, sampai ke tengah dia. Jadi makanya nanti ini cutter keluar lagi nih buat motong-motongin si double tape itu. Cuman deg-degan sih karena apa? Takut kena itu kan ribbon kabelnya si baterai kan. Itu dia tuh yang suka agak-agak bikin masalah. Ya habis gimana? Nah, nih. Waktu mau buka ini kayaknya belum tahu. Saya sih belum tahu nih. Ada double tap apa gimana ya? Kok susah? Kayaknya di video YouTube gampang banget. Nah, itu kan. Ini coba nonton lagi kan. Apa gua yang salah? Bagaimana? Kok kayaknya nggak ada double tap yang di video YouTube. Cuman di sini feeling kerasa banget gitu kan. Masih ada lem-lemnya nih. Walaupun nggak kelihatan tapi kerasa gitu. Nah, bingung kan? Gimana ini apa mau nyongkel? Ini belum kepikiran mau pakai cutter karena ya itu tadi ya. Cutter itu adalah the last resort ya. Nah, ini lihat kan? Enggak tuh orang tuh gampang banget. Nah, ini pas mau dibongkar tuh udah kayak mau penyok dia. Nah, mau maksa gitu kan. Maksa nyongkel ke tengah. Ini bisa cuman ya itu ya double tape-nya itu kan
banyak ya di dalam tuh, generous banget ya sama lemnya. Ya masuk akal sih karena supaya itu ya, supaya kokoh, jadi mungkin kebentur-bentur dia nggak langsung gampang kebuka gitu kan. Kalau kayak handphone Nokia zaman dulu atau Motorola kan jatuh langsung misah semua kan, baterai misah ya kan, back cover misah, depan misah ya, walaupun enaknya nggak pecah gitu ya, ada plus minusnya lah semua. Nah ini nih, mau maksa gitu nyongkel bisa sih, cuman back cover itu udah benar-benar penyok banget. Takut robek kan atau malah patah gitu kan. Robek sama patah, parahan mana sih? Sama sih sebenarnya. Nah tuh. Tuh, udah bisa tapi tengah tuh masih ada lem lagi loh, sampai ke tengah dia ngelemnya. Ya itulah again idealnya pakai hot gun ya. Cuman karena kita bukan tukang repair gitu ya. Ya nggak tahu sih, mungkin udah sempet kepikiran. Karena ya itu tadi belinya nggak mahal. Wattnya itu yang gila gitu kan. Ah ya kan 1.000 watt paling dipakai semenit kan, nggak paling berapa ribu perak lah ya PLN-nya. Tagih apa? Bayar tagihan PLN. Bukan itunya, listriknya kan males gitu kan. Pas lagi kayak gini nggak bisa nyalain AC, ntar kalau apa pompa air nyala mati, listrik mati gitu kan, apa ngetrip atau apa gitu kan. Capek ya, kalau emang dia tukang repair dia udah siap gitu kan, ada satu jalur sendiri mungkin ya. Nah ini nih, ini masih berusaha nyongkel-nyongkel tadi kan, di sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, kelihatan tuh kan. Penyoknya banget tuh si ininya, back covernya itu. Nanti baru kepikiran, ini apa? Untuk pakai itu ya. Ini karena nyongkel gitu, nyongkel tetap tetap masih nempel loh, karena lemnya bagus gitu Bu. Yang saya bilang ya, bukan pakai double tapnya si Joyko atau Kenko, bukan berarti jelek karena kan ya itu emang buat kertas ya, beda sama ini. Harganya juga beda jauh lah. Nah, itu udah kelihatan dong ya kan? Dari situ pun kelihatan tuh ada tuh double tape nyampe ke tengah gitu kan. Iya loh, ini udah agak nggak sabar nih. Udah nggak sabar. Cuman ya itu tadi kan, udah udah hampir bisa, udah hampir. Cuman kok lemnya tuh masih memberikan perlawanan yang berarti gitu kan. Ini biasa sih ya, sabar gitu kan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Cuman masalahnya gini, begitu kita udah bongkar, pas ketutup lagi, nempel lagi loh lemnya. Itu dia masalahnya. Lemnya sedikit nempel lagi, walaupun nih udah bisa gitu. Dan ini berapa lap tadi kan udah muter, muter, muter. Yang saya takut lagi ininya tuh apa? Kabel antena NFC-nya. Karena dia iya loh akhirnya kebuka. Oh ternyata di sini nggak pakai cutter. Nah mana tuh ya? Ada kabelnya agak-agak robek dikit. Kayaknya sebelah kiri tuh di back cover tuh. Itu agak-agak cowok dikit ya, kena pas nyongkel pakai si besi itu. Jadi nggak tahu deh NFC-nya udah jalan jalan apa enggak ya, sudahlah, mau gimana lagi. Itu yang saya bingung karena kayaknya di merek lain tuh NFC-nya nempelnya ke baterai gitu. Kalau ini nih nempelnya di back cover. Tapi ya udahlah. Itu pokoknya yang kiri itu antena tuh, yang kiri itu antena, bukan antena apa namanya? Ah, iya antena NFC. Oh itu tuh ada robek tuh di putih situ tuh, ya kan? Ada robek lagi tuh. Itu apa itu ya antena NFC-nya ya? Tapi ya nanti kita coba pas kita mau top up e-tol lagi, e-money lagi gitu ya, baru kelihatan NFC-nya jalan apa enggak. Harusnya sih kalau emang itu antena ya tetap jalan, tapi mungkin cuman berkurang aja karena dia kan nggak jauh-jauh kan, ngetap aja kan, benar-benar nempel gitu kan, nggak bisa sama sekali nggak nempel. Beda kayak buat ID card kantor kan, jarak 1 cm masih bisa. Kalau dia kan benar-benar harus di tap. Ya itu makanya kan contactless tapi tap. Oke, sudahlah. Ini again lagi ngeliat lagi kan di video YouTube ya, ini karena emang total beberapa kali sih bongkar handphone, kayaknya baru 3 kali sama si Asus yang dulu ya, Zenfone 2. Habis itu terus Xiaomi Mi A2 ganti tombol power juga tuh yang punya anak saya, lungsuran dari emaknya. Nah ini yang ketiga nih, si Huawei P9 Lite. Kalau udah kebongkar gini sih udah relatif ya udah relatif gampang karena tinggal buka tuh di sebelah atasnya, apa namanya ya, shieldnya ya, buka shieldnya itu kayak RF shieldnya, buka karena cuma ada baut-baut biasa, buka baru ntar lepasin. Yang sering jadi PR sih
tombol power tuh beda-beda. Ada yang pakai PCB, ada yang enggak. Yang enggak itu susahnya minta ampun tuh. Kayak si Mi A2 itu, Xiaomi itu benar-benar harus bongkar semua tuh. Harus bongkar semua karena dia tombol sama fleksibel kabel ya. Jadi kalau nggak dibongkar nggak bisa tuh nyelip-nyelip masuk itu. Oh, karena ketahan sama itu mainboard. Nah kalau ini enaknya bentuknya PCB. Enaknya bentuknya PCB. Walaupun bukannya susah sih sama aja. Gitu. Nah ini kalau sebentar-sebentar ngelihat ke megang mouse gitu ya, itu sebenarnya ngelihat videonya lagi gitu kan. Wah kayaknya tadi gimana ya, kurang jelas. Kenapa ya, gimana ya, kok ini kayaknya nggak bisa atau gimana gitu. Jadi memang ini learning by doing gitu ya, sambil ngelihat. Karena emang ya apa, ini kan nggak tiap hari kan kita bongkar HP walaupun cuman ganti tombol power doang gitu ya. Tapi udah ngeliat sekali, oh ya ngerti. Udah terus sambil buka lagi kan, tadi ini bagian ininya kok beda ya, nggak ada ya. Karena kadang-kadang ya, terutama handphone Cina itu variannya banyak banget. Jadi ada yang udah model sama persis tapi tetap aja ada yang beda gitu sedikit, entah bentuk PCB-nya, entah bentuk flex kabelnya atau apa gitu. Kadang ada yang beda, kadang emang saya aja yang lupa gitu kan. Lo lihat kayak tadi gini deh, enggak, coba lihat lagi. Oh iya, oke, sekarang kita buka dulu gitu ya shieldnya ini. Tapi pas buka tadi kan, skrupnya benar nggak sih ada cuma segini, kok nggak bisa kebuka. Jadi kan udah semua nih, katakanlah skrupnya dari ada 5 gitu kan, kok belum bisa kebuka kan. Nggak mau maksa gitu kan, takutnya penyok atau patah atau apa. Udah cuman ternyata emang agak keras, apalagi emang ini handphone seumur hidup belum pernah dibuka kan. Jadi udah bener nggak sih 5 skrupnya berapa tuh 2, 3, 4, 5 sama nggak sih sama yang tadi di video? Oke udah sama. Ya udah berarti kita bisa agak paksa sedikit bukanya, karena emang nggak bisa langsung pluk gitu kebuka, enggak gitu kan. Congkel dulu dikit kan, congkel dulu, so apa, takut ada yang lupa atau ternyata ada lagi bautnya yang kesembunyi di mana gitu kan. Kalau misalnya emang nggak ada ya bisa, misalnya nih congkel dikit nih, oh udah gerak dikit aja nggak apa-apa, oke. Gerak apa, congkel lagi gitu kan. Jangan langsung sekaligus gitu, ntar patah gitu kan, percuma. Buka lagi dikit, coba lihat. Oh kalau misalnya nggak ketahan, oke, terusin, buka tuh, udah bisa kan, udah gerak tuh, udah gerak dikit banget kan. Oke, buka lagi. Karena kadang-kadang apalagi benda kecil kayak gini gitu ya, kayak handphone, kadang-kadang bukanya tuh angle-nya harus pas gitu ya. Karena apalagi mungkin terutama kalau misalnya dia IPX6 sekian gitu ya, kan dia anti air. Jadi di mana-mana ada lem gitu. Jadi makanya ya, kalau yang memang yang profesional gitu yang di YouTube, pasti dipanasin dulu biar lemnya semua mencair dulu kan ya. Kalau ini kan kita nggak punya begitu-begituan kan. Jadi cuman lihat nih udah benar belum sih, ada yang nyangkut nggak sih, atau masih ada satu baut. Ternyata ada satu baut dong. Jadi itu kan, entah itu emang nggak ada tadi di video atau emang saya yang lewat gitu ya, kelewat ininya ngelihatnya. Nah pas begitu udah dibuka tetap masih agak nyangkut dikit, cuman lebih gampang daripada yang tadi. Makanya tadi kenapa pentingnya hati-hati bukanya, jangan langsung udah yakin nih 5 baut cekrek, ternyata ada satu yang kurang gitu kan. Nah begitu udah kebuka, shieldingnya ini shielding sama kayaknya buat apa, inilah fingerprint ya. Nah itu yang buat kamera, cabut dulu ini, karena perlu cabut nggak sih? Kayaknya nggak sih, nggak apa-apa karena nggak berhubungan. Kalau yang kamera tuh tadi kayaknya nggak sengaja aja kecabut gitu ya. Nah udah, itu di bawah pertama paling itu ada shielding lagi. Jadi kan yang atas yang buat si fingerprint, habis itu nah ini ada shielding lagi. Itu nggak tahu apa perlu di apa ada baut atau cuman tinggal dicongkel aja bisa gitu ya. Coba kita lihat. Oh ini cuman ada apa, flex kabelnya si baterai gitu. Cabut itu, terus kemudian ini ada flex kabelnya mainboard atau apa gitu ya. Kok yang tadi di bawah itu baterai atau kebalikan ya, yang baterai yang kiri ya. Kayaknya baterai yang kiri, yang bawah itu yang ngecas deh. Ya kayak gitulah. Oke, terus itu ada 2 nih, yang sebelah kiri itu ada 2 flex kabelnya kalau nggak salah nih ya. Nah kemudian santai dulu kan.
Karena ini tadi ya bukan kerjaan sehari-hari kan, pasti agak-agak stres gitu kan. Bukan apa-apa, takut rusak. Soalnya kan begitu misalnya nggak sengaja rusak, gaprok gitu kan, nyesel sendiri kan. Cobalah cuman tinggal ganti tombol power, tahu gitu nggak usah. Walaupun kalau nggak ganti tombol power nggak bisa difungsikan juga gitu kan. Nah, ini sambil tadi kan pencet spacebar sambil ngeliat lagi di videonya gimana nih, ada yang salah lagi nggak, ada yang lupa lagi nggak, atau langkah berikutnya apa nih, udah sambil siap-siap gitu kan. Nah, oke, ini tadi itu sebenarnya cuman mau ngeliat itunya ya, mau ngambil. Nah, ini untuk ngambil si apa flex kabelnya itu yang di samping. Nah, di sini itu yang harus hati-hati, dia masuknya nyelip ya di antara dua bagian. Jadi di antara body dan di antara sebelah kiri itu kan body tulang, casing, whatever apa itu, sama mainboard body gitu kan. Dia di situ nyelip. Kalau itu aja biasa nggak apa-apa, tapi terus kan ada tombol. Nah, tombolnya sebisa mungkin dia ditekan keluar. Kalau nggak dia nggak bakal bisa masuk, atau bisa masuk tapi nggak bisa ketekan nantinya. Oke, itu yang harus hati-hati itu ya. Jadi karena kan kita nih di bidang datar, jadi tinggal tombolnya geser keluar. Selama dia nggak gerak nggak apa-apa. Masalahnya kita pas masukin tuh kan pasti ada gerakan. Nah, kayak gitu kan, ada gerakan sedikit kan. Nah, itu jadi bikin agak-agak susah gitu. Karena kalau ya dipaksa bisa aja gitu kan, tapi ntar takut either itu flex kabelnya yang rusak, atau mungkin malah tulang yang rusak, atau mungkin malah tombol powernya yang rusak. Karena kalau saya nggak salah ini saya nggak beli tombol powernya deh, cuman flex kabelnya aja. Karena kan itu ada dua bagian ya. Kalau misalnya handphone yang udah jadul atau yang udah sering kena siksaan gitu kan, biasanya tombol powernya juga coak gitu kan, atau patah, atau mungkin keropos atau apa gitu kan. Nah, ini ini pas mau nyabut itu agak-agak susah, ada yang kayak nyangkut gitu ya, karena di sini emang si flex kabelnya itu dibentuk melintir. Jadi kalau yang nanti masih baru tuh enggak kan, dibentuk melintir. Nah, ini tuh lagi ngeliat kenapa gitu ada yang nyangkut. Emang dia nyambung kemana lagi, takutnya kan ada nyambung kemana, tapi ternyata enggak. Nah, cabut ini ya, kayaknya ada yang nyangkut ketahan sama si tombol power ya, tombol power. Nah, itu lagi bingung nih, kok bentuknya agak beda. Karena kalau yang udah terpasang di HP itu agak melintir, jadi kelihatan beda gitu. Sebenarnya sih enggak, nanti kita lihat pas udah kecabut gitu ya. Jadi ini nggak yakin lagi kan. Coba lihat lagi videonya, kayaknya kok beda. Kenapa, bener gak sih? Jadi kan pas kalau yang di video dia udah cabut kelihatan kan. Coba lihat sama nggak nih sama yang baru beli nih kan. Dilihat dulu gitu ininya bentuk. Karena kan kadang-kadang bentuknya udah melintir gitu kelihatan kayak beda, sebenarnya sih enggak ya. Cuman kan ya ini takut aja gitu, cuman mau mastiin ya enggak. Apalagi kita tahu kan kalau handphone Cina itu walaupun tipenya sama, tapi ada yang namanya China version, ada yang namanya international version gitu kan. Sama kayak dulu Samsung ya, waktu pertama-tama, saya nggak tahu kalau sekarang. Samsung Galaxy S gitu kan, dia ada yang chipsetnya pakai Exynos, ada yang pakai Qualcomm, dan itu beda-beda di tiap daerah, bisa beda. Ada yang cuma ada Exynos, ada yang cuma pakai Qualcomm aja. Jadi beda daerah itu bisa beda hardware gitu ya. Kita nggak tahu sih kalau yang Huawei ini kayak gimana. Saya waktu itu nggak tahu juga kan, cuman ini make sure aja. Tapi pas begitu lihat videonya, jangan-jangan yang punya di video ini beda, karena videonya katakanlah dari Rusia misalnya, apa dari Amerika, apa dari Inggris gitu kan. Walaupun sama gitu kan, Huawei P9 Lite, tapi jangan-jangan beda nih, itu dia maksudnya kan. Karena pertama nih, seumur-umur belum pernah dibuka, dan lagi saya juga bukan tukang servis handphone gitu kan. Jadi pas ngeliat mereka bukanya gampang banget kan, entah karena sebelumnya udah pernah dibuka apa gimana, pas saya mau buka kan gila susahnya setengah mati, lemnya banyak di sekeliling gitu kan. Ini apa yang salah, apa mungkin karena kan mereka dipanasin dulu apa gimana, atau pakai kayak minyak kayu putih dulu ditetesin, itu juga ngaruh loh. Itu mantep banget tuh, cuman nggak tahu merusak plastik yang lain apa enggak gitu kan. Nah, ini yang pas mau masukin ke diselipinnya itu juga agak-agak susah nih, karena
ya mungkin kalau yang lebih gampang tuh kalau motherboardnya dilepas dulu gitu ya, gampang gitu nyelipinnya. Kalau ini kan berarti terhimpit kan di antara si eh, tombol, ada tombol, terus ada PCB-nya dan sama si baterai itu kan jadinya. Itu dia maksudnya. Nah, itu kan. Ini tadi udah coba gitu jadi ternyata di sini ada apa ya kayak triknya gitu. Jadi kan ada nih tombol nih. Nah, tombolnya itu harus harus di apa ya? Dalam hal ini berarti harus didorong keluar dulu biar ada ruang gitu kan, biar PCB-nya bisa masuk. Cuman kan si tombol itu bebas banget bergerak keluar ke dalam gitu kan. Nah, itu dia triknya itu di situ. Jadi tadi kepikiran apa mungkin harus agak dimiringin ke kiri gitu kan biar si tombolnya agak jatuh keluar gitu kan. Cuman tetap dong nggak bisa gitu. Karena belum ketemu aja gitu selahnya. Ini makanya lagi mikir kan. eh ini gimana? Apa mungkin ada yang harus dicabut atau mungkin ada apa? Masa sih harus cabut si motherboard ininya semua? Karena kayaknya di video enggak deh gitu kan. Apa tapi ini nggak bisa dibuka gitu kan, apa yang salah nih, apa ya iyalah namanya kita nggak pengalaman gitu kan, apalagi ini juga apa seumur-umur baru pertama kali dibuka. Dan kalau nggak salah ini kan IPX ratingnya tahan apa ya, tahan air walaupun nggak tahan nyelem ya, tapi tahan air. Jadi kan pasti ada lemnya, ada banyak gitu kan, ada proteksi apalah, ada karet, ada apa gitu kan. Nah, ini lagi nyoba pakai jarum. Tadi kan soalnya dia sempit banget tempatnya ya. Apa mau dipakein pinset nggak muat gitu kan, kegedean walaupun pinsetnya udah kecil loh. Nah, ini mau pakai jarum, cuman kan jarum terlalu lemah ya apa ya, cuman diameternya aja apa gampang bengkok gitu kan kalau si jarum kan. Emang sih si jarum itu masuk gitu kan ke dalam, tapi dia nggak bisa nyongkel, dia nggak bisa apa-ngapain juga kan. Nah, ini lagi nyoba-nyoba eh karena kan dia nggak bisa megang no kan jarumnya malah ketancap ke dalam gitu. Jadi kan jarum nggak bisa ngejepit. Tadi misalnya kita mau cabut keluar atau kita mau geser ke atas atau geser ke bawah atau geser ke samping tuh kan si jarum nggak bisa kan, cuman ya mungkin kalau jago bisa kali ya. Nah tuh kan jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman nyongkel-nyongkel. Dan ini nggak gerak juga gitu jadinya karena kan si jarum ini kan kecil ya, dia bisa masuk tapi nggak cukup kuat. Jadi pas kita mau mengungkit gitu ya, dia kan penyok apa namanya, dia kan bengkok sendiri jadinya. Cuman ya itu karena kesel kan, bisa nggak sih tusuk lagi, bisa, akhirnya ketancap tadi kan. Cuman oke lah kita coba lagi ya. Karena apa, patokan saya cuma satu kan, itu ngeliat berapa video di YouTube gitu ya, itu semuanya bisa gitu, nggak nyabut motherboard. Karena emang sih beberapa handphone yang lain juga nggak nyabut gitu ya. Ada kayak Xiaomi itu ya, dia cuma nyabut sepenggal PCB, bukan motherboard semuanya gitu, cuman sepenggal aja. Bahkan baterai juga nggak dicabut. Emang rata-rata gitu sih kalau cuma tombol power sama volume ya. Nah, ini sebenarnya tadinya agak bahaya ya, jangan ditiru ya. Agak-agak takut sebenarnya. Karena kan dari semua yang paling tipis apa sih, yang paling kecil jarum. Cutter juga, cuman kan cutter tajam banget ya. Maksudnya kalau jarum cuman nusuk, kalau cutter kan bisa motong. Tapi akhirnya bisa sih. Enggak deng, itu jarumnya tadi ya, itu jarumnya. Nah, ini lagi nyongkel-nyongkel gitu kan, cuman agak bahaya sih karena kan ntar tiba-tiba keluar cuman udah putus. Cuman tadinya saya mikir gini aja sih. Ya udah kan ini udah rusak, ini kan mau diganti ya. Cuman kalau misalnya kenanya ke PCB, kena ke yang lain itu udah, itu yang masalah gitu kan. Cuman ya nggak ada pilihan lain lah, mau gimana lagi, harus pakai pinset nggak muat, pakai penyongkel yang biasa gitu, yang apa biasa buat nyongkel HP ya. Kan ada tuh apa yang kayak gitar pick gitu ya, yang segitiga. Ada juga tuh yang warna oranye, ada juga yang warna silver, tuh nggak muat semua. Jadi emang yang paling tipis tuh ya jarum sama si cutter gitu kan. Tapi nggak bisa juga gitu dicabut. Karena apa? Karena ternyata ini apa? Karena saya juga baru tahu itu dia selain diceklek gitu ya, itu ada lemnya juga dong di bagian belakangnya. Bagian belakang tuh ada lemnya juga. Makanya saya bilang ini kan kayaknya ini karena IPX rating atau gimana gitu ya, atau memang karena rapi. Jadi dia juga dilem gitu biar nggak geser. Sebenarnya dia nggak bisa geser-geser juga, mungkin cuma bisa geser seperberapa mili, tapi kan itu nggak masalah, cuman koplak ya, bahasanya koplak, tapi nggak masalah. Tapi yang ini nggak dong, karena rapi dia dilem juga gitu. Nah itu yang bikin susah gitu untuk dicabut, karena kan kita harus nyabut sekaligus apa ngelawan lemnya kan.
Kalau cuma ngelawan lem tinggal ditarik, ya enggak? Iya loh ini kan jarumnya masih nempel. Nah, itu yang susah tuh. Karena kalau kita cuman kayak mencopot stiker ya itu kan cuma tinggal tarik. Kalau ini kan ruangan terbatas. Ya, kita nggak bisa narik ke kiri karena kepentok sama tombol on off-nya. Nah, kita nggak bisa narik ke atas karena dia ketahan sama itu kerangka sama tombol on off sama PCB. Dia kecepit di situ kan. Nah, itu yang bikin susah gitu kan. Nah, ini lagi nyoba berusaha menghilangkan stiker-stikernya dulu gitu ya, apa perekat-perekatnya gitu. Harapannya gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah namanya juga usaha gitu kan kita coba. Oke, ini bisa apa enggak gitu kan. Pokoknya ditusuk-tusuk biar hilang gitu kan perekatnya. Nah, nah ini sambil oke lah kita coba udah sampai mana sih nih kerjaannya. Dilihat lagi gitu kan. Apa mungkin ada yang salah, apa mungkin harus ada yang apa. Ya makanya kenapa kalau yang pro ya, dia kan pasti dipanasin karena akhirnya lemnya tuh jadi lembek semua. Kalau ini kan enggak dong, lemnya masih kokoh semuanya kan. Ya nggak punya pemanas itu. Dan di sini tuh saya belum belajar kalau the power of minyak kayu putih gitu loh. Saya lihatnya dari video yang Filipina gitu. Tadi yang lihat dia bilang apa karena dia ngomong mungkin ya, tapi kan kita nggak ngerti gitu kan dan lagi subtitlenya nggak ada. Cuman pas lihat-lihat video yang lain baru kelihatan kan ada yang bilang gitu minyak kayu putih ternyata emang benar itu powerful banget loh. Benar minyak kayu putih itu buat ngebuka tablet ya Samsung tablet yang paten gitu yang S2 itu bisa loh. Jadi dia nggak pakai pemanas juga, cuma ditetesin sekujurnya. Bahkan buat buka adaptor atau apa yang biasa dilem gitu kan. Nah akhirnya dapat juga gitu kan. Itu ya kayaknya mungkin karena tadi udah ditusuk-tusuk ya, menghilangkan itu loh stikernya itu apa dia lengket gitu karena emang ya itu ya mungkin karena rapi atau gimana karena kalau kayak apa mungkin karena juga dia IPX rating ya supaya air nggak merembes masuk ke dalam. Nah ini kita buka yang masih baru nih ya. Apa tadinya kan biasanya kalau beli kayak gini deg-degan kan karena nggak mungkin dites juga tapi kalau tombol sih enak ya bisa dites pakai continuity multitester ya, pencet dia nyambung apa enggak, oke kalau nyambung udah selesai urusan. Cuman yang bikin deg-degan yang lain tuh cuman ini pas apa enggak ya, ini pas apa enggak ya, itu yang saya bilang tadi karena kan kalau handphone Cina versinya banyak udah gitu bisa jadi penjualnya juga yang salah gitu. Nah yang lama yang kanan yang melintir ya, yang kiri yang baru masih lempeng tuh, itu dia. Nah ini kalau dijajarin sih beneran identik ya, cuman yang satu melintir aja sama beda warna ya kali ya. Yang kanan kayaknya lebih paten, warnanya lebih gelap, lebih kuat apa gimana lah gitu. Yang kiri itu kayaknya semuanya warna flexi cable ya. Cuman ya nggak apa-apa lah kalau misalnya bisa gitu karena emang ini dipakai buat di overhead ya di atas si apa Huawei P9 ini dan emang kameranya lumayan loh maksudnya even untuk standar saat itu maksudnya ini handphone udah lama nih. Waktu dulu pasti kan heboh gitu bagus banget tapi pas bertahun-tahun sesudah itu masih masih oke gitu kan. Karena dia 1080p dan apa colornya bagus gitu. Karena Huawei emang dari dulu kameranya oke lah ya di atas dari rata-rata yang lain loh ya, bukan di atas dari iPhone atau apa, tapi di atas di antara handphone Cina yang lain yang sekelas dia gitu. Karena kan dia yang sekarang itu kan yang pakai Leica kamera, kayak lensanya pakai Leica gila kan. Nah, ini masukinnya sebenarnya gini nih, kalau masukinnya ya, masukinnya tuh gampang, terlalu gampang malahan. Jadinya dia, ini apa benar udah masuk apa enggak? Karena dia akhirnya jadi, karena nggak ada stiker kan, dia jadi gesernya tuh free banget gitu ke atas ke bawah. Jadinya pas dimasukin dia agak agak turun ke bawah gitu dong. Jadinya nggak pas dengan tombolnya di samping kan. Nah itu dia masalahnya kan. Nih apa gua lagi yang salah apa gitu kan? Yang salah apa dia harus ditempel atau dijepit? Nah jadi kayaknya dia tuh harus dijepit gitu sehingga pas. Jadi begitu dia udah masuk, klek dijepit dengan si itunya. Dengan jadi di dalam itu ada kayak sandwich gitu. Ada kayak roti dua tangkap gitu kan. Nah dia di tengahnya. Dia di tengahnya tapi di tengah itu bukan dia sendiri. Ada lagi lapisan lain apa ya saya nggak tahu itu. Nah dia tuh dijepit di situ. Walaupun sebenarnya kalau pakai stiker gitu double tape ya kalau mau, cuman gila susah juga dong. Pertama motong double tape sekecil itu. Kedua baru kalau udah nempel di tempat yang sempit kita mau selipin masuk itu kan dia nempel-nempel juga kan. Nah, makanya
Saya udah kepikiran, cuman gila-gila nggak bisa pakai double tap ini aja, nyelipin aja udah susah, pakai double tap lagi gitu kan. Kecuali kalau ini dibuka semua gitu kan, dibuka semua PCB-nya baru tempelin, kita nggak kalingan sama tulang di ininya kan, rangkanya. Nah ini jadi ya mau nggak mau cari cara gimana caranya supaya tuh kan, karena itu yang ngalingin tuh si tulangnya itu tuh. Nah terus si tombolnya itu lemes banget ya, gampang banget keluar masuk gitu kan. Jadi dia harusnya di nggak tahu ya, apa mungkin dikasih selotip dulu biar tombolnya tuh menjorok keluar terus gitu. Karena itu yang ngalangin ya. Tombolnya tuh menjorok ke dalam. Jadi pas udah dikeluarin, ntar masuk lagi dia ke dalam. Nggak itu, karena kan kita udah keluarin. Selama kita nggak gerak, dia tetap keluar dong. Tapi ada gerakan dikit aja, udah dong dia masuk lagi ke dalam. Karena pas kita nyelipin gerak dong, gila apa nggak gerak gitu kan? Nyelipin, tek, udah masuk lagi, udah ketahan lagi deh itu fleksi kabelnya. Itu dia masalahnya kan. Nah ini lagi lihat nih, karena kan di dalam tuh ada potongan lain, ada apa ya, alat lain, ada PC kayak kayak penahan kali ya, ada penahan. Jadinya dia nggak bisa masuk. Nah dia ini masuknya sebelum apa sesudah si penahan itu kan. Nah logikanya sih harusnya sesudah, dia yang langsung berhadapan dengan tombol dong ya, nggak harusnya gitu kan. Cuman jadi gini nih tadi, dia tuh begitu masuk di sebelah kanan penahan itu enak banget masuk ya, udah gampang banget. Cuman kan dia nggak bisa dipencet aja nih kan, nggak bisa dipencet karena pas tombol mencet harusnya dia bisa mencet si PCB-nya, tapi ini nggak bisa. Cuman masuknya udah gampang, udah enak banget tuh. Makanya kan, salah nih gua nih, salah nih. Nah terus gimana dong? Sementara kalau kita mau masukin ke yang mengarah ke kiri, yang langsung berhadapan sama tombol, nah itu susah banget nih, apa harus gua paksa ya? Ya iya sih sebenarnya. Jadi masukinnya tuh itu agak-agak bingung tuh kan. Nih gue tahu sih masukinnya harus yang kiri gitu kan, harus yang berhadapan langsung dengan tombol, tapi susah. Yang gampang justru yang kanan. Apa gue salah ya? Apa ini sebenarnya harus dikeluarin gitu ya, yang tengah-tengahnya itu, yang berada di antara tulang motherboard, di antara tulang motherboard sama si tombol gitu kan. Apa harus dikeluarin apa gimana gitu kan? Ini karena nggak masuk-masuk gitu jadinya. Apa mungkin harus dipaksa gitu kan, didorong, cuman kan apa ya, ini udah buka capek-capek gitu, udah ini kan takutnya kalau ntar misalnya rusak, walaupun buat jaga-jaga udah beli dua sih, udah beli dua. Jadi ya karena juga harganya murah ya, ini kan handphone udah lama kan, udah umurnya udah berapa tahun. Jadi kalau nggak salah ya harganya tuh yang pasti di bawah 10.000 satu deh, udah murah gitu ya, at least katakanlah 10.000-an, terus beli dua 20.000 udah gratis ongkir gitu kan. Nah ini nih, jadi apa masukinnya harus digeser, apa masuk dari atas baru digeser ke bawah atau dari bawah digeser ke atas. Kadang-kadang kan suka gitu kan, kalau apa barang elektronik tuh bukannya nggak langsung straight up gitu kan, miring dulu lah, ke atas dulu lah, dicetekin dulu baru ke atas, dicetekin dulu baru ke bawah, cetekin ke samping, apalah gitu kan. Nggak langsung karena dia emang dibikin sempit, karena emang dia berusaha sekecil mungkin kan. Kalau HP itu, kalau zaman dulu ya enak, HP tuh gede banget, emang jelek, cuman ngotak-atiknya enak banget, dalam ruangannya lega gitu ya. Nah, sekarang kan HP tuh cantik banget luarnya, dalamnya itu nightmare mau ngapa-ngapain. Ya bagi ini ya, bagi yang mau reparasi atau oprek gitu ya. Kalau bagi yang make sih ya enak-enak aja. Kecil, enteng, tipis gitu kan. Itu dia maksudnya. Nah, ini udah dong mau coba masukin, dan ada masalahnya tuh gini ya, sebenarnya ini entah masalah atau mungkin ini bagus ya, sisa lemnya masih ada, masih lengket yang di dalam tulang itu ya, masih ada dikit-dikit, dan itu cukup mengganggu. Karena apa ya, ini kabel ya, fleksi kabel tuh kan enteng banget ya, jadi kena lem dikit aja udah nempel dia. Jadi pas nempel kita mau selipin masuk ke dalam nggak bisa gitu kan, udah nempel dia di situ, udah enak, sementara dia belum masuk gitu, belum nyelip ke dalam. Nah itu juga yang masalah kan, ya apa gua paksa atau apa yang salah. Cuman ya gimana, nggak, udah tahu sih sebenarnya nggak salah, udah tahu masalahnya apa, cuman kan ini kalau gua buka motherboardnya pasang enak banget kayaknya, cuman kan males ya, karena bongkar motherboard lebih gila lagi tuh. Ntar ada apa, perekat yang ke baterai harus dilepas dulu, ada perekat yang ke LCD atau apa mungkin gitu ya, macam-macam gitu kan masalahnya.
Ah udahlah kita terima nasib aja, cobain lagi, nggak bisa cobain lagi, nggak bisa cobain lagi. Mau pakai cutter nggak bisa, pakai jarum pentul nggak bisa, pakai apalah di situ. Walaupun kita udah tahu nih nggak bisa pakai pinset, cobain aja lagi pakai pinset. Kali aja sekarang bisa gitu kan. Nah, ini kan baru kepikiran nih. Oh, baru gua tahu sekarang kenapa gitu kan, kenapa si yang udah kepasang tuh melintir gitu karena emang kepaksa banget di tempat yang sempit gitu kan. Emang dia melintir jadinya. Oh, yang baru tuh belum melintir karena belum masuk dia ke sini. Begitu ntar udah kepasang udah masuk melintir lah dia pasti gitu kan. Karena emang ya itu tempatnya miring, bukan miring ya, apa namanya? Tempatnya miring, tempatnya di samping nih. Sementara kabelnya itu harus connect ke si motherboard kan. Jadi agak membentuk 90 derajat di sumbu X dan Y. Apa Y dan Z gitu ya, atau X dan Z. Nah itu kan kabelnya tuh atas tuh yang di telunjuk saya tuh untuk dia. Nah itu putih-putih yang lagi dipegang sama jari tengah sekarang. Nah itu apa, si jempol itu sekarang lagi megang yang tombol power karena kan dia power apa, volume atas volume bawah kan, selalu kan berendeng tuh bertiga. Nah ini lagi coba dipencet, masuk nih, masuk. Tapi dipencet nggak bisa, nggak bunyi cetak. Rese kan. Ya, masuk udah enak nih, udah ini banget, udah pas. Tapi dipencet nggak cetak gitu kan. Ya itu yang saya bilang, dia letaknya harusnya pas di depan si tombol. Tapi ini taruhnya di belakang. Tapi masuk pas, enak banget. Cuman dipencet nggak cetek gitu kan. Gue tahu sih pasti salah. Cuman masuknya udah enak gitu kan. Ya, udahlah. Gimana? Coba lagi. Mungkin kabelnya, mungkin apanya sebenarnya enggak sih. Ini cuma desperate aja gitu kan. Apa gua harus ngelepas ini ya? Tapi kayaknya enggak gitu kan. Nah, ini kayaknya udah masuk, dipencet, udah cetek, udah enak gitu ya. Tapi nggak tahu nih, apa mungkin ada yang belum, karena kalau nggak salah nggak gampang sih emang ini nyetek-nyeteknya. Nah, ternyata udah ya, alhamdulillah udah bisa, dinyalain udah bisa. Nah, udah nggak masalah nih. Cuman mungkin nanti yang kayaknya ya harus diganti baterai juga karena udah lama banget ya. Namanya baterai usah hebat apa juga pasti kan ada umurnya kan. Apalagi ini udah, come on ya, Huawei ini kayaknya udah 5 tahun lebih nih, lebih udah lama banget nih. Dari tahun berapa gitu ya. Pokoknya ini kan dulu beli dari baru, udah lama banget. Nah, ini sekarang lagi mikir kan, karena dia belum belum kelipet ya, belum rapi gitu. Takutnya kalau pas kita paksa masukin baterai cover, apa ntar dia kejepit, apa ntar dirobek, apa gimana gitu kan. Nah, ternyata udah bisa, oke. Nah, itu yang takutnya tadi cuman itu aja. Tapi baru kepikiran kan, oh iya dong nggak masalah, karena kan ntar ada cover yang besi itu kan yang masuk sehingga dia bisa stay di tempatnya gitu untuk ngelindungin dia juga, jadi supaya pas masukin baterai cover dia nggak robek, nggak keteken, nggak kelipet, nggak apalah gitu ya. Oke, udah bisa nih. Tadi apa nih, power up apa restart sih? Kayaknya yang bawah ya, lupa lah. Kayaknya sih power down kayaknya, karena iya dong logiknya kita mau enggak ya, ngapain gue restart. Oh ini enggak, cuman mau nyoba aja kali. Karena kan kalau di Android kan restart tuh kan kita nge-clear cache-nya, Dalvik cache apa segala macam nggak. Tapi nggak tahu juga apa di Android sekarang masih ada, masih ngaruh itu. Mungkin ya, cuman ya udahlah ya nggak apa-apa. Kita nge-restart dulu sambil ngebenerin letak kamera. Ini kan jadul kan, kameranya cuma satu di tengah pula. Tapi udah ada fingerprint zaman dulu. Dan fingerprintnya udah cepet ya, udah normal gitu. Maksudnya normal udah kayak sekarang. Ya karena ini dulu termasuk kan Huawei 9 tuh, Huawei 9P itu flagship ya. Ini kayak mini flagshipnya kan yang P9 Lite gitu ya. Makanya fiturnya juga oke, lumayan walaupun dia fisik kayak handphonenya agak kecil, tapi kamera cuma satu, cuman bagus gitu untuk sekelas dia dibandingin teman-teman yang lain. Kameranya bagus yang belakang loh ya, saya nggak tahu kalau yang depan karena kan biasa. Nggak mungkin lah kalau misalnya handphone murah tuh bagus depan belakang, pasti dia pilih salah satu dong. Ada yang bagus depannya aja, ada yang bagus belakangnya aja. Nah ini juga nih pas masukin itu kan nggak bisa langsung ceplok gitu. Ceplok kayaknya tuh, nah kayaknya kurang masuk tuh, dari sini aja kelihatan nih. Nah jadi dia harus ada yang masuk dulu bagian atas baru bisa ditekan ke bawah, karena kalau nggak ntar penyok, karena ini kan ini tipis banget ya.
Oke, ini udah aman, udah bisa masuk. Ini kayaknya lagi nyari bautnya nih, karena bautnya beda ya. Itu makanya itu juga yang rese ya. Mungkin karena dia emang tipis. Jadi bautnya misalnya ada 5 nih, yang 4 sama panjangnya, satu enggak. Biasa itu. Kalau Apple kan lebih gila lagi, semua baut yang ada di dunia ini tipenya dipakai semua sama dia dalam satu HP gitu kan. Makanya mau ngebongkar itu benar-benar mengerikan sekali, benar-benar kejam banget itu yang bikin gitu ya. Ada baut yang tipe segitiga, ada yang hexa, ada yang pentaloop, ada yang apalah gitu kan. Ada yang segi 6, segi 5, hexa, ada yang plus biasa gitu kan. Gila, nggak ngerti juga buat apa, emang sengaja kali. Karena kalau cuma masalah tipis-tipisan, ya itu kan nggak ada hubungan sama kepala dong, sama bentuk kepala baut kan. Itu emang dia, atau mungkin sebenarnya Apple tuh penjual baut kali ya. Dia sengaja banyakin tipe biar banyak tipe baut yang bisa kejual gitu ya. Gitu. Itu juga gara-gara saya nonton di YouTube sih, bukan bukan bongkar. Nggak, ngapain, males juga bongkar. Kalau karena kan misalnya udah tahu kalau si iPhone nggak bakal bisa gua perbaikin. Levelnya beda, skillnya beda men. Kalau mau lihat deh yang namanya iPhone repair tuh udah nggak bisa pakai skill kayak gua, nggak bisa. Beneran harus alatnya harus lengkap. Itu juga belum tentu bisa gitu kan. Lihat aja si Louis Rossmann, lihat aja si siapa gitu, banyak, ada beberapa yang lain, ada orang Italia juga yang ngerubah internal storage dari 128 GB ke 1 tera gitu kan. Harus ada lagi disinkron, walaupun sama-sama nih chipnya udah sama, cuman beda kapasitas, tapi tetap aja chip yang baru harus disinkronkan, diapain lah gitu ya supaya bisa keterima dan dikenali. Bukan cuma dikenalin bisa, tapi harus diterima gitu oleh si iPhone-nya gitu. Nah, ini udah tinggal si bautnya aja dipasang-pasang gitu kan. Walaupun bautnya emang kecil sih. Mbak, ya iyalah. Ini tapi masih lebih enak karena bukanya gampang ya, bukanya. Karena masih yang zaman dulu. Kalau yang zaman sekarang lebih dahsyat, lebih susah lagi ya bukanya. Udah gitu kalau yang Xiaomi Redmi 5A ya, buka itu baterai covernya tipisnya minta ampun. Jadi kalau buka itu udah pasti ada yang pecah. Pasti ada yang robek ya, kecuali kalau dilem ya. Enggak ngaruh karena dia nggak dilem. Walaupun dipanasin nggak ngaruh karena dia nggak dilem, tapi dia bentuknya klem gitu ya, cetak-cetak gitu. Ceklak-ceklak. Nah, karena dibuka walaupun sudah sehati-hati mungkin tetap aja ada yang pecah dikit. Dikit sih, coba tetap aja. Sebel kan. Udah super hati-hati tetap aja pecah gitu kan. Banyak sih yang jual, cuman ngapain gitu kan. Orang gua bongkar cuman ganti baterai, cuman apa ya waktu itu ya, cuman ngambil SIM card malahan. Cuman ngambil SIM card, ya ininya pecah dikit. Oke, ini udah, semuanya udah, dinyalain matiin udah bisa, semua skrup udah dipasang, udah nggak ada defisit, nggak ada surplus ya, skrupnya masuk semua. Biasa suka gitu kan, lagi bongkar tip, bongkar apa gitu kan, audio atau monitor atau apa, skrupnya kenapa kurang satu, di mana nih? Paling males itu kan. Nah, ini bedanya nih ya, kalau si Huawei itu karena kayaknya lebih high quality dia ya. Jadi walaupun tipis atau apa, tapi nggak ringkih gitu. Dan baterai covernya belakangnya tipis, cuman nggak pecah itu, nggak ada yang pecah, masih bagus semua. Beda gitu dia kualitasnya, makanya mungkin si Amerika takut banget sama dia ya. Dia kualitasnya tuh oke loh, dengan harga yang emang nggak semurah handphone Cina lain, tapi nggak semahal. Jadi dia tuh value for money gitu. Jadi dia nggak semahal handphone katakanlah apa ya. Enggak, dia bahkan di atas Motorola loh ya. Dia sedikit kasarnya gini ya, dia sedikit di bawah iPhone tapi harganya jauh di bawah iPhone. Nah itu dia, mungkin bahasa yang lebih lebih gampang tuh kayak gitu dia. Oke, nah ini juga masukinnya tuh harus hati-hati, jadi jangan langsung main paksa karena dia klaim kan. Lihat-lihat dulu mana yang paling gampang dicetakin, kalau enggak coba lagi, mungkin ada yang kegeser, nah ini yang takut kalau fleksi kabelnya kejepit robek kan, ngulang lagi dari awal. Nah ini tadi karena nggak bisa nih, kayak ada yang nahan nih pas di bagian volumenya kan. Nah coba lagi pelan-pelan masukin lagi urutannya. Mungkin tadi urutannya dari kanan, sekarang dari kiri. Kayak gitu loh maksudnya. Nah jadi yang kiri dulu make sure udah masuk, udah cetek, udah masuk, baru ke kanan. Karena di kanan nggak ada apa-apa kan. Di kiri kan yang kita harus hati-hati karena ada tombol volume up, down, sama power. Nah udah deh, ini udah selesai gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.